warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syolihin wal malaikatul muqarrabin khususan musannaf handal kitab Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Muhammad wa khususan laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Malam ini kajian kitab Ihya Ulumuddin akan membahas hukukul jiwar, yaitu hak-hak bertetangga. Dari bab ini kita bisa memahami bahwa ajaran tasawuf Imam Ghazali itu tidak individualistik, ya, tidak egois, tidak individual, tidak mengejar kesalehan personal. Jadi ya, karena terkadang ada orang yang menuju Allah, dia mementingkan urusan ibadahnya tapi mengabaikan hak-hak berteman dan bertetangga. Ya, dari pembahasan ini Imam Ghazali akan mengajarkan kepada kita bagaimana sih sebagai seorang muslim yang baik, yang meneladani Rasulullah SAW dalam berteman dan dalam bertetangga. Jadi kajian Imam Ghazali ini tetap relevan sepanjang masa, karena dengan mengkaji bab hukukul jiwar yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Oh iya, ternyata hak-hak bertetangga itu ada, dan sumbernya dari hadis Rasulullah SAW. Itu. Maka mengkaji kitab Ihya ini sangat penting, ya, supaya kita bisa terus memperbaiki diri, terutama ya terkait dengan hubungan kemasyarakatan. Jadi tidak benar kalau ada orang yang menganggap ajaran tasawufnya Imam Ghazali itu bersifat egois, individual, dan abai terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Jadi ini yang perlu menjadi catatan penting. Jangan sampai orang yang mengamalkan ilmu tasawuf justru malah egois, individual, dan antisosial. Ini sama sekali ya tidak sejalan dengan ajaran Imam Ghazali. Dalam membahas hukukul jiwar, ya, hak-hak bertetangga, Imam Ghazali menjelaskan, "I'lam, ketahuilah, annal jiwar yaqtadi haqqan." Bahwa bertetangga itu ya, menuntut sebuah hak. Itu. Waro'a ma taqtihi ukhwatal Islam, ya, yaitu di belakang tuntutan dalam membangun persaudaraan sesama muslim. Itu.
Jadi dalam membangun ukhuwah Islamiyah, itu. Nah, di dalamnya ini ada hak-hak bertetangga. Karena apa? Tetangga ini orang yang paling dekat dengan kita. Maka bagaimana cara bertetangga yang baik? Ya, di sini nanti akan kita pahami bersama bagaimana penjelasan Imam Ghazali. Fayastahiqu al-jarul al-muslim ma yastahiquhu kullu muslim. Ya. Tetangga yang muslim ya itu memiliki hak sebagaimana haknya setiap muslim. Wa ziyadatan dan tambahan. Itqala karena bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jiranu salah satun. Gitu. Ini ilmu sosial ya terkait dengan hubungan bertetangga. Pada zaman Nabi sudah memetakan hak-hak bertetangga, terutama macamnya tetangga. Itu Rasulullah SAW ya membagi menjadi 3. Yang pertama, jarun lahu hakun wahid. Tetangga yang memiliki hak cuma 1. Gitu. Jadi hak bertetangga itu ada 3. Yang pertama yaitu bertetangga yang haknya hanya 1. Yang kedua, wajarun lahu hakoni. Dan tetangga yang memiliki hak 2. Wajarun lahu salah satu hukukin. Dan tetangga yang memiliki 3 hak. Ya, jadi jelas bahwa bertetangga ini ada 3. Yang pertama tetangga yang punya hak 1. Yang kedua tetangga memiliki hak 2. Dan yang ketiga bertetangga memiliki hak ketiga. Apa penjelasannya? Ya. Faljarul ladzi Faljarul ladzi lahu salasatu huquqin. Adapun tetangga yang memiliki 3 hak itu siapa saja? Yaitu al-jarul muslim, tetangga yang muslim. Ini yang memiliki 3 hak. Jadi hak pertama adalah hak tetangga sesama muslim. Kemudian yang kedua, durrahmi. Durrahmi ini memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan. Itu durrahmi. Falau hakun, dan baginya itu memiliki hak, falahu hakul jiwar, maka baginya dia memiliki hak bertetangga, wahakul islami, dan hak sesama muslim, wahakur rohmi, dan hak ya saudara kandung atau saudara dalam arti ya keluarga dekat. Gitu. Jadi ini kalau rumah kakak adik ya berdekatan, itu 3 hal ini ya menjadi hak yang harus dipahami. Yang pertama adalah hak jiwar, hak bertetangga. Ya tentu harus bisa saling menghormati ya. Karena ya setiap keluarga itu tentu sudah punya batasan-batasan. Ya, tentu sudah berbeda ketika kakak adik ya sudah berumah tangga dengan kakak adik yang masih bujang.
Ya, ketika kakaknya masih bujang tentu ya sudah berbeda jauh ketika kakaknya sudah berumah tangga. Nah, ini yang harus dipahami karena di sekelilingnya ada hak-hak orang lain yang harus dihormati. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memahami hal ini, ya dianggap sama, padahal tidak gitu. Karena dia sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, dan dia sudah punya privasi keluarga. Tentu bisa menjaga jarak dan menjaga etika. Gitu. Kemudian yang kedua, wahakul Islam. Karena sama-sama beragama Islam, ya saling mengingatkan. Gitu. Misalkan kalau biasanya rajin jamaah ke masjid, ke musola, kok tiba-tiba tidak ngaji, ini kemana? Gitu. Nah, ini ditanyakan. Ini sebagai hak sesama muslim. Atau biasanya dia rajin infak, kok ini tidak? Ada apa? Kenapa? Gitu. Yang biasanya ini rajin berdakwah, kok tiba-tiba tidak? Nah, ini ada apa? Jadi hakul Islam ini hak-hak terkait sesama muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, hakur rohmi, hak terkait dengan saudara kandung. Ya, tentu ada batasan-batasannya. Nah, dan disinilah ya pentingnya kalau kita memahami penjelasan dari kitab ini, kita bisa, oh iya ternyata kalau saudara kandung sudah berkeluarga, sikap kita harus begini. Oh, ada hak sesama muslim, ada hak saudara kandung, hak bertetangga. Nah, ini yang harus dipahami bersama supaya tidak muncul masalah. Sebab kalau tidak memahami etika dan adab ini, pasti akan menimbulkan masalah. Contoh yang satu, misalkan tidak memahami ini adalah ada hak roham yang awalnya dulu belum nikah dianggap biasa, tapi setelah nikah juga harus memahami kondisinya, harus bisa menjaga jarak. Gitu. Nah, ini pentingnya ngaji kitab Ihya ini. Di sini kita tahu, oh iya, hak-hak kita dengan saudara kita itu ternyata ada aturannya di dalam kitab Ihya. Gitu. Dan sumbernya dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, wa amal ladzi lahu haqqani, dan adapun orang yang memiliki dua hak. Nah, kan tadi kan 3 hak. Sekarang yang memiliki 2 hak, itu siapa? Yang pertama, faljarul muslim, yaitu tetangga muslim. Lahu hakul jiwar, baginya memiliki hak bertetangga. Jadi hakul jiwar, hak bertetangga ini intinya saling menghormati, tidak saling merugikan dan tidak saling mengganggu. Itu pada prinsipnya hak jiwar. Nanti dalam uraian hadis bahkan Nabi lebih rinci lagi gitu. Contoh ya, misalkan kita bertetangga terus kita masak yang baunya itu menyengat keluar, itu di hadis nanti dijelaskan itu nggak boleh ya, karena dikhawatirkan tetangga yang menghirup udara ada bau makanan, ya, kemudian dia pengen dan tidak bisa membeli, nah ini dikhawatirkan ya perasaan tetangga ini terluka, menjadi sedih. Jadi ini indahnya Islam itu sampai di sini. Jadi Nabi sudah mencontohkan hal ini. Maka Nabi juga di dalam hadis nanti di belakang juga dijelaskan bagaimana kalau kita masak itu disuruh banyak airnya supaya
Ya, tetangga itu bisa merasakan hal itu. Gitu. Kemudian yang kedua, hak jiwar, hak Islam, wahakul Islam dan hak sesama Muslim. Ya. Jadi hak yang nomor dua adalah punya dua hak. Yang pertama yaitu hakul jiwar, hak bertetangga. Yang kedua adalah hakul Islam, hak sesama Muslim. Karena dia bukan keluarga atau saudara kandung, berarti orang lain yang rumahnya berdampingan dengan kita, itu punya hak dua, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara Muslim. Kalau adik kandung atau kakak kandung yang rumahnya tetangga dengan kita, itu punya tiga hak tadi: hak sesama Muslim, hak bertetangga, dan hak keluarga. Nah, yang kedua adalah hak sesama tetangga dan hak sesama Muslim. Ini kalau tetangga kita itu bukan saudara kandung. Nah, kemudian yang ketiga, wa amal ladzi lahu haqqun wahid, dan adapun yang memiliki hak satu, fal jaru al musyrik. Nah, adapun yang memiliki hak cuma satu, yaitu tetangga yang masih menyekutukan Allah. Ya, kalau dalam bahasa kita itu non muslim lah, dia bukan seagama dengan kita. Lah, haknya apa? Yaitu hakul jiwa, hak bertetangga. Artinya walaupun dia tidak seiman dengan kita, walaupun dia tidak seagama dengan kita, tapi hak jiwar, hak bertetangga ini yang harus dijaga. Bagaimana cara menjaga? Ya, dengan cara menghormati, ya, tidak mengganggu, kemudian tidak membuat masalah. Gitu. Jangan sampai kita muncul sifat arogan. Arogan itu misalkan kita di kampung yang mayoritas Muslim, kemudian ada satu tetangga yang non Muslim, nah kemudian kita abaikan hak jiwarnya. Ini nggak boleh, ini dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Jadi inilah indahnya agama Islam. Jangan sampai ya sesama tetangga, walaupun dia ya, agamanya beda, keyakinannya beda, tapi karena dia tetangga kita, dia punya hak jiwar yang harus kita jaga, kita hormati, dan harus kita junjung tinggi hak-haknya. Jangan sampai dia kita dolimi, kita rugikan, bahkan mereka ya merasa terintimidasi. Itu tidak boleh di dalam Islam. Ya. Fangdur kaifa asbatalil musyrik haqqun bimujritil jiwar. Ya. Maka lihatlah bagaimana ya seorang yang tidak seagama dengan kita ternyata dia masih punya hak jiwar tadi. Nggak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang tadi merusak, termasuk mengganggu, apalagi mengintimidasi, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang dilarang. Itu. Nah, ini akhlak yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau menurut penjelasan hadis ini, itu terasa kita baru ngeh ya, karena mungkin ya kita nggak pernah mendapatkan referensi bagaimana akhlak Nabi berkaitan dengan tetangga gitu ya. Kita hanya mengkaji dari aspek hukum Islam itu. Ternyata dari sisi akhlak, ini berarti kaitannya dengan aspek sosial kemasyarakatan, ternyata Nabi sangat memiliki konsep yang jelas di dalam bertetangga, sampai terjadi pembagian hak tadi ya, hak
Ada yang 3 hak, ada yang 2 hak, ada yang 1 hak. Ini artinya Nabi seorang sosok manusia yang sangat bijak dalam bermasyarakat. Maka kalau ada orang yang belajar tasawuf kemudian egois, nggak mau tahu urusan lain, orang lain, kemudian pokoknya urusan sendiri beres, masa bodoh urusan orang lain, ini tidak mencerminkan sebagai akhlak yang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Justru dari belajar kitab inilah kita bisa melakukan introspeksi ke dalam diri. Oh iya, kira-kira kekurangan saya apa dalam hal ini? Ya, kita jujur dengan diri kita sendiri. Kira-kira apa ya kekurangan saya? Berarti kalau kekurangan saya ini ya harus saya perbaiki. Ya pelan-pelan, semampu mungkin. Gitu. Karena dengan mendengar penjelasan ini, oh kita paham. Oh ternyata kita nggak bisa semena-mena terhadap tetangga kita. Ternyata dia punya hak. Waqad qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, ahsin mujawarotaman jawaroka takun musliman. Ahsin, perbaikilah. Mujawarotaman, yaitu bertetangga dengan orang, jawaroka, yang bertetangga denganmu, takun, maka kamu menjadi musliman, sebagai seorang muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa perbaikilah ya bertetanggamu ya dengan orang-orang di sekelilingmu, maka kamu akan menjadi seorang muslim. Jadi indikasi sebagai seorang muslim yang baik itu manakala hubungan baik dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya itu tercermin dengan baik. Bagaimana kalau dia egois, individual, kemudian nggak mau tahu urusan kemasyarakatan? Nah, ini sesungguhnya bukan mengikuti ajaran sufi, dan juga bukan mengikuti ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Waqala Nabi, dan bersabda siapa Nabi SAW, mazala Jibrilu yusini, mazala, ya, tidak berhenti-berhenti atau senantiasa. Siapa Jibril yusini, memberikan wasiat kepadaku, bil jari, dengan tetangga, hatta dunantu, sehingga aku menyangka, annahu sayuwarisuhu, gitu. Aku menyangka bahwa itu akan diwariskan. Jadi ternyata Jibril pun ya memberikan wasiat kepada Nabi soal pentingnya bertetangga ini. Jadi artinya kita sebagai pribadi muslim ya dengan mengkaji kitab ini, oh ya ternyata ada hak tetangga yang wajib kita hormati. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Man, barang siapa, karena yang ada, siapa man itu yu'minu, beriman siapa man, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan dengan hari akhir, falyukrim, maka muliakanlah, jarohu, tetangganya. Jadi ini juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tunjukkan kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan akhlakmu dalam bertetangga. Artinya fal yukrim jarohu, muliakanlah jarohu, tetanggamu. Ya, maksudnya hak-hak dia dalam bertetangga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa ikohu. Tidak
seorang hamba tidak beriman ya sebelum tetangganya itu merasa aman ya. Jadi ini luar biasa nih hadis Nabi itu ya, seseorang itu tidak termasuk orang yang beriman sebelum tetangganya itu merasa aman ya, tidak sebatas orangnya tapi harta bendanya dan dirinya. Ini kan ajaran yang luar biasa. Jadi bagaimana menjaga kehormatan tetangga, kehormatan orang-orang yang di sekeliling kita, ternyata ini cukup diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Nabi, dan bersabda siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, awwalu khusmaini, awal mula terjadinya permusuhan ya, yaumal kiamati, di hari kiamat nanti, jaroni, yaitu dua tetangga. Maka kalau ya ada tetangga yang ya tidak saling memahami, itu kan terjadinya ribut ya, konflik, permusuhan ya, berantem. Itu karena dua-duanya tidak memahami bahwa di antara sesama tetangga itu punya hak yang harus dihormati. Coba kalau dua-duanya memahami, itu pasti ada yang mengalah ya, tidak sampai ya pengen menang-menangan, itu tidak ya. Seringkali munculnya konflik karena sama-sama nggak tahu, sama-sama egois, akhirnya terjadilah ya, berantem, kemudian menyebabkan permusuhan antar tetangga. Padahal di sini tidak diperkenankan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, idza anta romaita kalbajarika faqad adaitahu. Nah, ini hadis ini luar biasa lagi ya. Termasuk kita harus menghormati binatang tetangga. Binatangnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalkan anjing, ini pun harus dihormati ya. Ini buktinya hadis. Idza anta, apabila kamu romaita, melempar, kalbajarika, anjingnya tetanggamu, faqad adaitahu, maka engkau telah menyakiti tetanggamu. Jadi ada anjingnya tetangga ya, kemudian kita lempar ya, ini kata Rasul, kamu telah menyakiti tetanggamu. Jadi artinya kita nggak boleh semena-mena. Jadi nggak boleh asal lempar ya kan. Apalagi kalau di kampung itu ya, ada ayam tetangga masuk, itu dikejar-kejar ya. Jadi wajar lah kalau misalkan ngusir, ya ngusir yang wajar gitu. Jangan sampai di sini tadi Nabi menyebutkan romaita, berarti melempar. Lempar itu dengan sesuatu barang ya. Barang ini kalau mengenai fisiknya, sekalipun itu anjing ya, itu tetap tidak boleh gitu. Karena ini melukai, menyakiti. Nah, ini sama saja kamu melukai hatinya tetanggamu. Jadi ajaran Nabi luar biasa mulianya ini gitu. Jadi dengan demikian ya kita akhirnya bisa memahami, oh iya ya, kalau sekalipun tetangga kita dia tidak seagama, terus punya anjing, itu enggak lantas kita lemparin ya. Apalagi ini yang sekarang sedang ngetren itu ya, ya penyebutan yang menyakitkan gitu ya, seperti ya manggil orang yang tidak seagama kita dengan panggilan yang tidak membuatnya nyaman ya, itu termasuk melukai batinnya. Misalkan, hei kafir, ya ini kan
pir kapir. Nah, ini melukai, sakit hatinya. Ini nggak boleh. Ya, oleh Kanjeng Nabi nggak boleh. Ya. Ini kan kiasnya. Ya. Anjingnya saja nggak boleh, apalagi dipanggil, hei pir kapir, ngapain lo pir? Nah, ini menunjukkan ketinggian akhlak. Ya panggillah namanya sesuai dengan panggilan yang umum. Ya, jangan panggilan yang merendahkan, panggilan yang membuat dia sakit hati atau luka batinnya. Waqala ini. Nah, terus ini. Wayurwa, dan diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki jaa datang, siapa rajul, ila Ibni Mas'ud, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, faqala, maka berkata siapa rajul lahu kepada Ibnu Mas'ud, innali jarun, ya, kami punya tetangga, yuk dini, dia menyakitiku, ya, merugikanku. Yuk dini ini artinya banyak, menyakiti, merugikan, mengganggu. Wa yusmituni wa yadiku alayya. Nah, dan dia ya, istilahnya misuh-misuh terhadapku dan menyempitkan, wa yudayyiqu alayya, dan menyempitkan atasku. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Mas'ud, idhab fa innahu asawwah fika fa'ati Allah fika. Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut, asawwah, dia telah bermaksiat kepada Allah, fika, kepada dirimu. Ya. Fa'atu Allah fih. Ya. Maka ya, fa'ati, ya, maka takwalah ya Allah fihi, di dalamnya. Ini artinya orang yang menyakiti tetangga tadi ketika disampaikan kepada Ibnu Mas'ud ditegur, ya, nggak boleh menyakiti seperti itu. Kamu telah maksiat kepada Allah karena kamu telah menyakiti hati tetanggamu. Kemudian berikutnya ini wakil ali Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah juga mendapat aduan, ya. Inna fulanah tasumun nahar. Ya. Ini ada seseorang yang mengadu kepada Rasul. Inna fulanah, sesungguhnya fulanah itu seorang wanita, ya. Tasumun naharo, dia puasa tiap hari. Gitu. Watakumul lail, dan dia tiap malam sholat malam. Watu di cironah, akan tetapi dia suka menyakiti tetangganya. Ya, ini ya, orang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasul, saya punya tetangga, dia tiap hari puasa, tiap malam sholat malam, tapi dia suka menyakiti tetangganya ya Rasul. Bagaimana pendapat engkau ya Rasul? Itu. Faqala, maka menjawab siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya finnar, hiya bermula, fulanah yaitu wanita tersebut, finnari, di dalam neraka. Ini kan sudah jelas bahwa kita tidak boleh egois, merasa paling benar sendiri, ya, karena sudah merasa tiap hari puasa, tiap malam bangun malam, ya, akhirnya muncul ujub binafsihi, heran dengan kehebatan dia dalam beribadah, muncul keangkuhan, kesombongan, merendahkan tetangganya yang lain, kemudian menjelek-jelekan. Nah, ini nggak boleh. Kalau ada orang yang seperti ini tapi dia tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kata Rasul, hiya finnar, wanita tersebut tempatnya ada di neraka. Ini kan kalau kita nggak ngaji kitab ini, ya, ternyata penyebab masuk neraka itu banyak banget. Salah satunya tadi sikap egois, ya,
dia mengejar kesalehan individual, ya, tiap hari puasa, tiap malam bangun zikir, cuma dia tidak punya kepekaan sosial. Sama tetangga kiri kanan nggak rukun, nggak akur, ya, nggak pernah istilahnya saling berbagi. Nah ini kata Rasul, kalau ada orang yang karakternya, perilakunya seperti itu, ya finnar, dia tempatnya di neraka. Nah, hadis ini bisa menjadi introspeksi diri kita, karena hadis ini ya relevan sepanjang masa. Bisa jadi saat ini banyak orang yang egois, ya, dia mengejar kesalehan individual, akan tetapi mengabaikan hak-hak dalam bertetangga. Ya, ini sangat penting sekali, ya. Wajah rajulun ilaihi alaihissalam, gitu. Dan datang lagi seorang laki-laki, yasku itu yang wadul, bahasa Jawa wadul, mengadu, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarohu, mengadukan soal tetangganya. Fakola lahu Nabi, maka Nabi bersabda kepada orang tersebut, isbir, ya sabarlah. Gitu. Jadi misalkan orang tersebut ngadu, ya Rasul, tetangga saya itu gemesin, jengkelin. Gitu. Nah, itu kalau bawa motor lewat depan rumah, itu gasnya dikenceng-kencengin. Gitu. Ini contoh, istilahnya bagaimana sikap tetangga yang menyakiti. Gitu. Dia suka berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan hati kami, ya Rasul, gitu. Ya sabarlah, gitu. Ini nasihat Nabi. Sumakola lahu fisalisah. Kemudian Nabi bersabda lahu bagi Rasul tadi, fisalisati, yang ketiga dan yang keempat, ya, itroh mata aga victory, ya. Itroh, buanglah mata aga, ya, harta bendamu victory, di jalan. Qala fajalan nas yamuruna bihi wa yaquluna maluka, ya, supaya manusia lewat dan mereka berkata, malaka, apa yang terjadi padamu? Fayuqalu adahu jarohu. Nah, kemudian dikatakan bahwa tetangganya itu menyakitinya. Qala faja'alu yaquluna la'anhu wa faja'ahu jaruhu faqala lahu rudda mata'aka fawahi la'udu. Faqala, maka berkata lahu kepadanya, rudda, kembalikan, mata'aka, hartamu, fawahi, demi Allah, la'udu, aku tidak akan mengulangi. Nah, ini salah satu cara bagaimana untuk istilahnya membuat tetangga itu bisa berubah, ya, akhlaknya. Mungkin yang biasanya itu menyakiti, itu, supaya bagaimana dia tidak menyakiti, ya istilahnya kalau dia diganggu orang lain itu perasaannya gimana, ya, itu. Kalau dia mengganggu orang seenaknya sendiri, kalau seandainya dia diganggu orang, tentu ternyata juga nggak nyaman. Nah, itulah bisa dijadikan sebagai sebuah introspeksi. Gitu. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'jan, udah nih. Ala inna arba'ina darun jarun. Nah, ini kemudian fa'ammarahun Nabi, kemudian Nabi memerintahkan ayyunada ala babil masjid, untuk mengundang ala babil masjid, di depan pintu masjid. Ala, ingatlah, inna arba'ina, sesungguhnya 40 darun, rumah, jarun, itu tetangga. Jadi ini menurut Kanjeng Nabi bahwa 40 rumah yang dekat dengan kita, di sekeliling kita, itu adalah jarun, tetangga. Berarti kalau 40 ya kurang lebih 1 RT lah. Ya, 1 RT. Jadi 1 RT itu jadikanlah itu sebagai tetanggamu. Dia punya hak yang harus dihargai dan dihormati, ya. Ini ternyata konsep bertetangga
zaman Nabi sudah ada. Bahkan ini struktur sosial yang paling terendah kan RT. Ini Nabi sudah punya konsep arba'ina darun jarun. Ini berarti ya konsep struktur terendah yaitu RT, rukun tetangga. Kalau RW agak luas, gitu kan. Kelurahan lebih luas lagi. Kecamatan, nah, jadi RT ini struktur terendah dan hitungannya ya di sini sekitar 40 kakak, 40 kepala keluarga itu. Kemudian selanjutnya waqala Nabi alaihissalam, ya, Nabi bersabda, al-yumnu wasyu'mu fil mar'ati wal maskani wal faros. Jadi al-yumnu itu orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang berbahagia, gitu ya. Wasyu'mu itu kebalikannya, orang yang celaka. Itu ada 3 hal, yaitu fil mar'ati, ya, satu wanita, yang kedua tempat tinggal, dan yang ketiga faros. Faros itu kendaraan. Fayumnul mar'ati, wanita yang selamat atau wanita yang beruntung, yaitu khifatu mahriha, wanita yang ringan maharnya. Ini wanita yang beruntung, wanita yang baik akhlaknya. Itu ciri-cirinya adalah khifatu mahriha, ringan maharnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, wanita yang minta mahar gede-gedean, berarti ini menunjukkan sebaliknya gitu. Jadi menurut Nabi, wanita yang akhlaknya baik adalah wanita yang khifatu mahriha, artinya wanita yang tidak materialis, gitu ya. Wa yusru nikahiha, dan gampang nikahnya, tidak pakai syarat yang jelimet, harus begini gitu ya. Wa husnu khuluqiha, dan baik akhlaknya. Jadi ini ciri-ciri wanita yang beruntung, yang selamat dunia akhirat. Ringan maharnya, kemudian ya gampang proses nikahnya, ya, tidak dibikin sulit, tidak bikin ruwet, ya. Kemudian yang ketiga adalah akhlaknya baik. Ya, tentu akhlak baik ini ukurannya adalah yang berpegang teguh pada ajaran Islam, ya, baik norma agama maupun norma sosial. Kemudian wasu'muha, dan perempuan yang buruk akhlaknya. Gola'u mahriha, yaitu wanita yang mahal maharnya. Ya, minta mahar yang tidak mampu dibayar oleh calon suaminya. Gitu. Ya, saya kira untuk di Indonesia ini ya, memiliki kemudahan ya bagi laki-laki perempuan untuk menikah. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara Arab Saudi, itu persyaratan nikah itu cukup ruwet dan rumit, gitu. Karena memiliki persyaratan yang cukup berat. Jadi Indonesia itu kan cukup 600.000 modal buat di KUA, ya. 1 juta lah, yang lainnya buat mahar, itu sudah jadi. Apalagi sama-sama cintanya, gitu. Tapi di Arab Saudi nggak gampang. Nikah legalitas di Arab Saudi itu harus punya mahar yang sudah ditentukan oleh standar pemerintah, punya rumah, punya pekerjaan yang tetap, punya fasilitas lain-lainnya, gitu. Jadi artinya ya orang Indonesia memiliki kemudahan, dan ini menunjukkan ya akhlak wanita-wanita kita ini ya termasuk dalam hadis ini. Gitu.
beda. Mungkin kondisi sosialnya mungkin beda. Tapi kalau di Arab yang saya tahu itu tidak segampang nikah di Indonesia. Karena persyaratan legalitasnya itu berat, terutama dari sisi materi. Gitu. Nah, kalau orang yang pekerjaannya serabutan, nggak jelas, ya, itu sulit nikah di Arab Saudi itu. Ya. Itu. Kemudian berikutnya wa usru nikahiha, dan mempersulit nikah. Contoh, nikah harus di gedung ini, gitu kan. Harus ada ini, harus ada itu, dipersulit. Ini juga menunjukkan wanita yang nggak baik. Gitu. Wasuhul kiha, dan buruk akhlaknya. Buruk akhlaknya ya, berarti kaitannya sikap dengan suami, keluarga, tidak menunjukkan sikap yang baik. Gitu. Karena orang yang memiliki suhul kiha itu pasti ya, tidak punya adab, akhlak ya, baik terhadap suami maupun keluarganya. Ini ciri-ciri 3 wanita yang baik, 3 wanita yang buruk. Gitu. Nah, kemudian berikutnya wayumnul maskani, dan tempat tinggal yang nyaman. Ya. Sa'atuhu, yaitu ya tempat tinggal yang luas. Ya, ini ya siapapun pasti begitu. Ya. Tapi kita punya banyak istilah. Ya. Rumah mungkin sempit, ya. Misalkan ngontrak. Tapi kan yang penting hatinya jembar. Ya. Itu kepintaran orang kita seperti itu. Walaupun rumah sempit, tapi hati kita jembar. Sebab orang yang rumahnya luas jembar, kalau hatinya sempit juga bermasalah juga. Jadi ini penting penafsiran yumdul maskan sa'atuhu. Nah, ini kalau orang Jawa itu sudah punya penafsiran tersendiri. Walaupun rumahnya itu ya SSS, sumpek, ya. Tapi yang penting jembar hatinya. Ya, kedua belah pihak ya saling cinta dan akhirnya merasakan ya baiti jannati, rumahku surgaku. Tidak harus memiliki yang luas tadi gitu. Tapi memang idealnya ya rumah luas ya tentu akan mendukung untuk ke sana. Tapi tidak harus dipahami seperti itu. Wa husnu jiwari ahlihi, dan yang rukun dengan tetangganya. Ini kalau rumah yang nyaman baik itu ya luas rumahnya, tapi rukun dengan tetangga kiri kanannya. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Seandainya ada permasalahan ya segera diselesaikan. Misalkan tetangga komplain ini ya sudah, nanti kita akan selesaikan. Jadi tidak sampai muncul kebencian yang berlebihan, apalagi musuh-musuhan. Ya, ini tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wasumuhu, adapun rumah yang tidak baik, tidak nyaman adalah dhiquhu, ya rumah yang sempit. Ya memang secara fisik sempit ya tidak nyaman. Tapi kalau hatinya jembar ya bisa menjadi nyaman, gitu kan? Ya, ini ukuran fisik ya. Kalau rumahnya sempit ya pasti kurang nyaman. Gitu. Wasu jiwari ahli, dan buruk hubungan dengan tetangga kiri kanannya. Sudah rumahnya sempit, kiri kanan itu ya nggak akur. Misalkan satu kontrakan ada berapa pintu, ya, sesama tetangga nggak akur, nah itu nggak nyaman sekali. Ya, beda dengan satu kontrakan dengan kiri kanan nyaman bertetangga, ya, saling memberi, saling menghormati, ya itu akan terasa indah, saling menolong.
Tapi kalau sesama tetangga itu sudah tidak baik, ya, itu tentu akan menjadi ya, ketidaknyamanan itu. Nah, kemudian berikutnya wayumnul farosi, dan ya kendaraan yang nyaman itu dulu, yaitu ya kendaraan yang ya biasa-biasa aja lah, ya tidak mahal-mahalan dan tidak mewah-mewahan. Karena kalau mewah-mewahan dilihat tetangga kiri kanan yang tidak punya juga bisa melukai batinnya. Wa husnu khuluqihi, dan baik akhlaknya. Jadi sebaik-baiknya kendaraan ya kendaraan yang biasa-biasa saja dan akhlaknya baik. Itu lebih nyaman daripada waqsumuhu, yaitu dan bermula ya kendaraan yang tidak baik, su'ubatuhu, yaitu sulitnya. Su'ubah itu ya mempersulit, ya. Wasu'u khuluqihi, dan buruk akhlaknya. Yang namanya mempersulit diri itu kan contoh mengikuti kata orang gitu ya. Mengikuti kata orang akhirnya memaksakan diri. Contoh misalkan kemampuannya itu ya kredit motor yang harganya 5 juta. Tapi dipaksakan kredit motor yang harganya 20-30 juta. Ya, ini pasti nggak nyaman hidupnya. Pasti dia akan tertekan, apalagi kalau menjelang cicilan nggak punya duit. Gitu. Maka yang disebut oleh hadis tadi, ya hiduplah sakmadyo kalau bahasa Jawa. Hiduplah sakmadyo. Ya opo anane, tidak usah ngikuti gengsi, tidak usah ngikuti kata orang. Kalau punyanya kita sepeda, ya nikmatilah sepeda ini. Ya, jangan memaksakan diri. Kalau kita punya roda 2, ya nikmatin. Punya roda 4 yang mungkin mereknya tidak mewah tapi sedang, ya nikmatin. Jadi intinya tidak boleh ngikuti gengsi dan memaksakan diri. Sebab kalau ngikuti gengsi, memaksakan diri, dilihat wah oleh tetangga. Wah, tetangga itu mobilnya mewah ya. Padahal dia ini tiap akhir bulan kemut-kemut sirai mikirin kreditan. Karena memaksakan diri. Karena hanya pingin wah dari orang lain. Coba kalau dia apa adanya. Oh iya, saya punya uang sekian, ya cukupnya untuk mobil ini. Dia nggak punya tagihan cicilan dan tidur juga nyaman. Gitu. Maka apa yang disampaikan oleh hadis Rasul ini ternyata sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang ini. Jadi kita diajarkan oleh Nabi ya hidup yang sederhana, sakmadyo. Jangan tadi memaksakan diri dan mengikuti gengsi. Jadi gengsi itu mahal, memang benar iya. Gitu. Tapi kalau mengikuti gengsi lantas ya, tiap bulan pikirannya tegang, stres, ya buat apa? Tidur nggak nyenyak, ya buat apa? Apakah tujuan hidup seperti ini? Gitu. Padahal menurut hadis Nabi tadi ya, dengan wayumnul faros dulu ini maksudnya ya sesuai dengan kemampuan kita, ya apa adanya lah. Kalau kita punyanya ini ya sudah ini. Ya, kita jangan mengikuti kata orang. Kalau mengikuti kata orang nggak ada habisnya. Ya, ikutilah kemampuan kita. Kita mampunya segini, ya sudah segini. Ya, jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri pasti ada konsekuensi, ada masalah yang akan dihadapi, ya. Jadi saya kira jelas apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya terkait dengan hukul jiwar yang mengutip hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW tentu dapat mengokohkan keyakinan kita. Oh iya,
ternyata ajaran Nabi tentang hukul jiwar sangat mulia sekali. Ya, mudah-mudahan kita dari pengajian ini bisa memahami apa yang menjadi hak-hak bertetangga. Ya, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kita akan memiliki ketenangan hidup lahir dan batin, ya, apabila apa yang menjadi nasihat Imam Ghazali dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dapat memahami ilmu ini dan juga dapat mengamalkan ilmu ini. Ya, sampai sini dulu. Wawal mafiq ila ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.